konon katanya ini pertemuan kita yang kedua ya. Dan waktu saya tanya, ini saya disuruh ngisi apa? Wah, itu macam-macam katanya untuk niat yang kuat seperti apa atau ini WA dari sekretaris saya. Tapi barangkali karena juga masih suasana Idul Fitri ya, masih Syawal lah paling enggak. Kemarin baru 15 Syawal waktu gerhana bulan itu kemarin ya. Jadi tentu ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu wa taqabbal karim. Dan mohon maaf lahir batin. Ceritanya begini ya. Waktu akhir Ramadan itu ada teman-teman lah ya minta diskusi, minta sharing atau apa aja lah namanya, kultum atau kulnya berapa menit ya nggak tahu juga, kul 30 menit itu kemarin ya. Itu teman-teman dari Institut Teknologi Bandung. Jadi tapi kebanyakan itu pesertanya adalah pegawai ITB atau Tendik ya kalau bahasa itunya. Jadi pegawai-pegawai Institut Teknologi Bandung, walaupun tentu ya ada juga sebagian juga dosen-dosen ITB. Nah, saya diminta 2 hari sebelumnya untuk ngisi apa aja Pak lah katanya, pokoknya isi aja. Jadi karena Bapak ya tentu saya kenal mereka karena semua dulu mereka adalah yang jabat-jabat di ITB tapi dari Tendik gitu ya, Tendik itu karyawan atau apa namanya lah ya, jadi pegawai kependidikan, ada pegawai, ada pendidik, ada kependidikan. Kalau pendidik itu dosen itu, kalau kependidikan itu support, academic support ya, jadi untuk yang bantu-bantu semuanya, tentu bantu manajemen, bantu segala macam. Nah, karena itu 2 hari atau 3 hari sebelum selesai Ramadannya, jadi kita semua tahu, saya kira mungkin share juga lah ke sininya, jadi ke forum ini. Jadi kita diminta untuk berpuasa kan ya, dan segala macam, walaupun discussable tapi kebanyakan kan Al-Baqarah 187 itu ya, yang kemudian kita diminta untuk berpuasa supaya menjadi yang bertakwa itu ya, walaupun itu katanya sudah juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, walaupun ada yang bilang Pak yang itu untuk puasa sunnah. Jadi, tapi saya kira hampir semuanya masih sepakat pakai dalil itu kalau kemudian untuk puasa Ramadan. Ya, ya 1-2 ada yang ini, ada yang mungkin ahli sejarah atau apa ya. Tapi menurut saya begini. Itu teman-teman saya yang kemarin itu tentu usianya sudah 40-an ke atas ya. Sebagian mungkin juga lebih senior dari saya, sebagian seusia saya. Jadi bayangkan ya, kalau seusia saya aja deh, saya itu udah puasa itu jangan-jangan 50 tahun, 50 kali itu ketemu Ramadan itu ya. Saya mulai puasa biasalah itu orang di kampung itu puasanya yang separuh hari gitu kan ya, yang sampai duhur aja
Atau kalau kemudian waktu masih kecil sekali di kampung saya itu puasanya panas pagar. Kalau pagarnya udah panas, sudah ada matahari, baru boleh buka gitu ya. Sekarang problemnya kalau kemudian musimnya musim hujan, itu mataharinya nggak ada terus gitu ya. Jadi puasa terus tidak boleh itu. Jadi kita puasa atau barangkali saya puasa itu sejak SD kelas 1, kelas 2 gitu kali ya. Jadi ya kalau sekarang usia saya 58 tahun, ya 50 tahun yang lalu mulai. Pertanyaannya adalah apakah kita sekarang sudah menjadi orang yang bertakwa belum? Ya, saya tidak tahu. Ini rata-rata 20 tahun gitu usianya, 20-an lah ya barangkali. 20-an kalau mulai puasa umur 10 tahun aja. Artinya adik-adik ini sudah 10 kali. Ya. Dan 10 tahun itu atau 10 kali selalu dikatakan itu menjadi orang yang bertakwa. Ya, tujuannya. Nah, apakah setelah 10 kali menjalankan itu atau mungkin sekian belas kali menjalankan itu, sudah bertakwa belum? Nah, nanti kita diskusi panjang nih. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Ya, ada yang hati-hati, yang apa, yang segala macam itu kan. Seperti orang saja di suatu malam gelap, kemudian di situ banyak batu atau duri, kita jalan di situ saking hati-hatinya ya. Jadi, nah, tapi ya jangankan adik-adik ya yang masih 20-an itu. Saya sudah 58 tahun, sudah mau 60 tahun, kalau ditanya, yang gimana sih yang bertakwa? Maksud saya, bukan yang teoritis itu. Ya. Jadi kalau jadi dosen, saya misalnya dosen itu kalau bertakwa itu kayak apa sih perilakunya? Anda misalnya adik-adik yang sudah lulus sarjana atau yang sudah S2 lagi, kalau bertakwa itu kayak apa? Yang sudah kerja misalnya. Kerjanya apa? Mau kerja jadi pegawai negeri sipil atau jadi guru yang bertakwa itu seperti apa? Ya. Jadi ya kita share lah waktu itu. Jadi kalau ada kepala bagian di Institut Teknologi Bandung itu bertakwa, mestinya perilakunya seperti apa? Udah 20 tahun lebih dia berpuasa ya. Jadi kalau umur 40 tahun kan sudah 30 tahun itu berpuasanya ya. Dan tiap tahun ada ukurannya enggak? Ya. Tiap tahun misalnya nih saya enggak tahu Mas Arik usianya berapa tahun sekarang Mas Arik? Maret kemarin 24, Pak. Sudah sekian belas tahun kan itu ya. Jadi tahun yang lalu dengan tahun ini kita ini punya, nah ini mulai dosen ITB yang ngomong kan, punya delta enggak? Delta ketakwaan itu misalnya ya. Jadi kalau kemarin itu baru kelas berapa, nah sekarang sudah 1 kali lagi, sudah setahun lagi, nikah lagi ya. Nanti ya kalau insya Allah kalau umurnya panjang tahun depan harusnya kan meningkat lagi. Nah ini apa ukurannya? Ya, ini mulai kaitannya dengan niat tadi ini deh. Ya. Jadi kita itu waktu itu berniat, kalau mau puasa kan malamnya juga harus diminta berniat puasa kan ya. Ya walaupun niatnya ada yang di
omongkan, ada yang kemudian di hati atau apa, tapi kita berniat dan pengennya menjadi orang lebih baik kan, lebih bertakwa. Hanya ya kembali ukurannya apa? Apa betul kita itu sekarang lebih meningkat dibanding kemarin? Kalau untuk saya yang sudah 50 kali ini deh, apa iya gitu loh ya. Tiap tahun kemudian nambah, nambah, nambah. Nah, coba cerminkan pada diri Anda sendiri masing-masing. Ya, ada tambahan apa sih? Ada delta apa setelah misalnya 1 bulan? Kan kita bilang ya lah di mana-mana ya, di televisi, di media-media, puasa adalah latihan gitu ya. Ya kalau itu latihan kan mestinya lebih meningkat ya sekarang. Ya, lebih meningkat. Apa yang lebih meningkat dari kita? Misalnya Pak, saya kalau sholat itu ya sholat fardu aja. Itu juga kemarin masih bolong-bolong. Sekarang pokoknya 5 waktu itu selalu dilakukan tepat waktu. Misalnya ya, yang tadinya tidak tepat menjadi tepat. Nah, ini kan ada delta tuh. Atau dulu tidak pakai sunnah Pak, ya sunnah sebelum maupun setelah ya. Jadi sebelum itu atau setelah sholat fardunya. Apakah apalagi kita latihan ternyata waktu bulan puasa kita banyak bersedekah. Nah, apa itu yang kemudian nempel dari kita? Apakah betul tiap hari Anda bersedekah sekarang? Atau tiap minggu lah kalau tiap hari barangkali. Pak, saya mampunya 10.000 seminggu gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, 10.000. Tapi katanya Allah itu deh senang kepada yang konsisten ya, walaupun kecil. Tidak harus yang langsung besar, tapi kemudian ya sekali lagi lupa lagi kan ya. Tapi kalau ada yang konsisten, hal kecil apa yang bisa Anda lakukan? Ya, kalau nanti semakin usia kita semakin tua, kita itu sudah mulai deh kayak misalnya kita berpikir kan, paling enggak saya udah mikir nih. Kalau kemudian umur saya panjang, kan cuma 12 tahun lagi saya jadi aktif jadi pegawai. Kebetulan guru besar pensiunnya kan 70 tahun ya. Jadi kalau 58 kan 12 tahun lagi atau berapa tahun lagi. Kalau itu umurnya panjang. Perjalanannya saya masuk jadi dosen ITB tahun 85. Artinya sudah lebih banyak yang kita lewati nih. Yang tinggal kan tinggal sedikit. Itu kalau kemudian kita bilang sebagai dosen. Ya, tapi kalau kita hidup ya, jangan-jangan usia 58, nah ini udah mau senja gitu kan dia. Ya, memang orang tidak ada yang tahu itu. Tetapi yang saya maksudkan setelah kita latihan 1 bulan ini, coba catat kepada diri kita sendiri ya. Apa setelah tahun ini itu apa kebaikan apa yang konsisten bisa kita lakukan ke depan? Mungkin tidak harus yang luar biasa, yang besar menurut saya. Tapi yang kecilnya. Pak, pokoknya
sholat sebelum sholat fardu untuk subuh itu akan selalu saya lakukan. Lah ya alhamdulillah kan ya. Nanti setelah subuh bisa kan tinggal setelah duhur Pak, atau sebelum duhur, sebelum dan setelah duhur. Atau nanti plus lagi setelah sebelum asar. Kalau setelah nanti kontradiksi ada yang positif, ada yang bilang nggak boleh, ada yang boleh bilang boleh segala macam. Tapi kalau sebelum asar atau setelah maghrib atau apa. Nah nanti kalau nanti usia adik-adik itu sudah lebih dari 30 kayak gitu kan, udah nambah tuh 10 tahun. Kan artinya udah lengkap tuh. Kemudian, saya mau tahajud lah. Pokoknya nggak mau ketinggalan tahajud. Walaupun mungkin cuma bisanya 3 rakaat dulu, nggak apa-apa. Tidak harus 11 gitu loh. Kalau 11 misalnya kelamaan. Atau minimal 21 katanya itu ya, sholat malam gitu, misalnya. Atau 3 rakaat sholat malam. Kayak apa? Nah, tetapi maksud saya ya, tolong itu Anda catat. Itu kalau Anda lakukan, kita bisa lakukan sebulan, itu misalnya konsisten kayak gitu, biasanya ke depannya itu mudah. Ini contoh aja, dicontoh ya. Saya itu selalu katakan kepada mahasiswa, dan itu saya terapkan dulu. Tiap hari saya belajar, gitu. Waktu saya sekolah, waktu kuliah ya. Jadi tidak ada hari itu tidak belajar, kecuali libur atau apa gitu ya. Jadi tiap hari itu belajar. Belajarnya itu nggak banyak. Saya di ITB itu belajarnya cuma 2 jam aja. 1 jam sebelum tidur atau 1 jam setelah kuliah. 1 jam sebelum berangkat kuliah. 1 jam sebelum berangkat kuliah, habis sholat subuh atau jam 5 atau apa kayak gitu, atau ya itu 1 jam lagi. Dengan 2 jam aja, tapi tiap hari konsisten kayak gitu, kita ya alhamdulillah lah ya. Kalau untuk dapat A sih biasanya mudah kan ya. Ini nilai itu dapat A itu deh. Ya. Kalau ada 20 soal salah aja dari 100 soal, Anda sudah dapat A kok ya. Kalau semua mata pelajaran itu dapat A, semua IP Anda itu 4 ya. Jadi jangan terlalu, waduh Pak IP 4 kok susah Pak. Enggak lah, IP 4 itu dari 10 soal Anda salah 2, itu masih dapat A kok. Kalau A semua, kalau ada B1 ya paling 3,8 atau 3,9. Artinya 3,5 itu yang untuk cum laude itu ya bisa. Tapi kembali konsisten walaupun kecil ya. Konsisten. Jadi kalau belajar misalnya 2 jam tapi tiap hari. Atau Pak saya bisanya sejam ya, enggak apa-apa sejam tapi tiap hari. Ya, atau minimal sejam sehari gitu misalnya. Tapi harus konsisten. Jangan Pak, saya itu memang kalau dijumlah sih setiap hari ya 2 jam Pak gitu loh. Tapi semester saya belajar 24 jam. Jam itu aja jam mau ujian aja lah ya. Besoknya nanti ngantuk dan kalau kesandung semua ingetannya lupa semua kan ya. Jadi itu
pas ujian ya kosong lah gitu ya. Jadi kembali niat itu harus dibarengi dengan konsistensi. Ya. Jadi niat harus dibarengi dengan konsistensi. Jadi kita harus konsisten. Dan kalau kemudian target itu ya enggak usah harus besar-besar. Oh saya mau puasa tiap hari, oh, enggak boleh malah kan ya. Kalau sehari sekali gitu, Daud 2 hari sekali itu baru boleh. Ya. Tapi jangan puasa Daud di bulan Ramadan katanya. Ramadan mah harus 1 bulan. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa konsisten. Jadi niat itu ya kalau kita punya niat aja, kadang-kadang kan ya kalau lagi kuat, kadang-kadang juga lupa, kadang-kadang ini, kadang-kadang males, kadang-kadang apa. Nah, tapi ingat konsisten, ya. Kalau perlu dicatat, maksud saya dicatat itu silakan di buku kah, di hati juga dicatatnya boleh, ya. Atau disampaikan kepada orang tua gitu supaya kemudian bisa saling diingetin atau apa, atau disampaikan ke siapa gitu. Jadi biasanya ya orang di dalam hati sendiri lah dicatat ya. 1, 2, karena saya kira ya kembali 58 tahun nih, saya hampir 59 tahun ya. Itu pengalaman itu konsistensi itu penting ya. Konsistensi penting. Anda dengan mudah bisa kuliah atau itu kalau konsisten belajarnya ya. Tapi kalau kemudian belajarnya tidak konsisten, ya saya kira sulit. Di penelitian juga begitu sama aja. Misalnya saya kebetulan jadi peneliti dulu ya, dulu lagi sampai sekarang lah. Walaupun sekarang yang teliti di labnya ya mahasiswa tentu kan. Saya punya mahasiswa S3 mungkin masih 8 gitu, 8 orang. S2 ada 2 ya, sekitar 10 biasanya di grup saya ya. Jadi kalau dulu rutin sebelum saya jadi rektor itu 2 masuk, 2 lulus, 2 masuk, 2 lulus. Jadi mahasiswa S2 aja, S3 itu paling enggak ada 8 itu minimal. Ya, dan sampai sekarang saya masih punya sekitar 8 mahasiswa. Nah, kembali konsistensinya ya, jadi lakukan hal kebaikan itu walaupun kecil tapi terus menerus. Dan alhamdulillah walaupun mungkin penelitian saya ya terhambat karena saya suka jadi ngurusin manajemen kayak gitu ya. Tapi penelitian saya yang saya mulai tahun 95-an mengenai thermophilic dan thermostable enzyme itu sampai sekarang. Sehingga kalau ada orang sekarang bertanya mengenai itu, ya kita lebih banyak tahu kan ya. Karena kita konsisten selama 20 atau 30 tahun ngerjain itu terus. Jadi karena ngerjain itu terus ya lama-lama kita kan yang paling tahu tuh ya. Ya, jadi kalau Anda konsisten walaupun mungkin tidak terlalu besar, artinya hal kecil tapi konsisten terus, itu akan berdampak besar ke depan. Ya. Jadi kalau kemudian kita bilang harus berniat, ya niat itu perlu juga diikrarkan dan perlu juga dicatat dan bisa dimonitor. Ya. Biasa hidup itu nanti ada turun naik biasa.
iman itu kan katanya bisa naik, bisa turun. Tapi tentu kita kalau bisa naik turun, tapi tetap aja lerengnya naik gitu ya. Jangan naik turun semakin itu deltanya semakin negatif. Jangan. Tapi kalau Y sama dengan AX plus B, ya A-nya selalu positif gitu ya. Jadi naiknya walaupun naik turun tapi tetap ke depan, semakin ke depan semakin naik. Dan pesan saya itu, jadi pesan saya setelah kita berlatih 1 bulan, berpuasa, menahan diri, kemudian melakukan kebaikan, mungkin membaca Quran, ya teruskan. Walaupun mungkin 1 lembar, ya 1 lembar, tapi tiap hari. Walaupun 1 ayat gitu misalnya, ya sudah tiap hari. Jadi tiap hari kan lama-lama sekian ribu ayat. Kalau kemudian sudah 10 tahun 3.000 kan ya 300 hari dikalikan 350 hari dikalikan ini ya bisa itu ya. Jadi semua kebaikan, semua itu konsisten kita lakukan. Dan semakin lama akan semakin meningkat. Insya Allah pada akhirnya kita husnul khotimah kan ya. Saya kira itu dulu, Dek, ya. Pak Rama. Ya. Jadi nanti setelah itu kita mangga diskusi lah ya. Jadi kalau nanti saya ngomong terus nanti nggak enak juga. Saya lebih senang diskusi lah dengan adik-adik semua. Silakan. Terima kasih banyak Pak Maloka atas penjelasan yang menarik ya. Apalagi Bapak mengumpamakan dengan cerita-ceritanya. Saya suka dengan persamaannya Y sama dengan AX plus B. Misalkan A-nya tetap positif ya, walaupun nanti naik turun, tapi trennya tetap usahakan teman-teman tetap naik. Iya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung. Sebelum itu Kak, saya mau iklan dulu sebentar. Oh iya, silakan Arik. Ya mohon maaf, ini Pak Maloka aku sudah ngirim chatnya ya, linknya di WhatsApp ya. Link tugas pesertanya. Itu aja paling. Silakan Kak, lanjut. Iya, turun. Baik, terima kasih. Teman-teman gimana? Ada pertanyaan kah? Atau yang mau didiskusikan dari hasil paparan tadi? Silakan, kita sama aja lah. Nanti kita lebih enak diskusi. Untuk memantik diskusi, karena belum ada yang nanya, saya izin bertanya dulu ya Pak Maloka. Iya, karena belum ada yang bertanya. Gini Pak, saya sebenarnya ingin untuk tetap konsisten membangun kebiasaan gitu, tapi seringkali walaupun naik turun, suka tiba-tiba nggak bisa konsisten terus. Gimana caranya Pak memotivasi diri sendiri supaya konsisten? Kalau ada temennya biasa bisa konsisten nih. Tapi kalau sendiri agak susah untuk ngebangunnya supaya bisa konsisten terus. Bagaimana kira-kira Pak? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Jadi pertama catat itu boleh di hati, boleh di itu bisa juga sampaikan kepada orang lain. Orang lain dinyampein itu bisa ya tergantung lah Anda percayanya kepada orangnya siapa. Ya, kepada teman, kepada orang tua atau kepada apa sehingga bisa ada yang ngingetin kita juga kan ya. Dan kalau itu ada Pak Mr. Farid itu di layar itu ya, di background itu. Kalau kata beliau untuk tetap konsisten itu katanya carilah lingkungan yang baik. Artinya cari teman yang baik, yang memang seirama dengan kita itu. Jadi jangan temennya anak-anak nakal gitu ya. Tapi ya temennya yang ingin sama-sama baik itu. Jadi kalau lingkungan kita sama-sama itu ya kalau dekat teman kita penjual minyak wangi kan bau wangi juga lah gitu ya. Tapi kalau teman kita orang yang tidak baik
takutnya kita ke bawah tidak baik pada saat tadi itu. Kalau sinusnya pas lagi turun itu ya, tapi kalau pas naik ya tentu itu. Tapi mudah-mudahan kembali terus naik seperti yang tadi saya gambarkan, walaupun ada naik turun, tapi koridornya selalu naik. Jadi saya kira betul deh, lingkungan itu akan mempengaruhi. Lingkungan itu juga ya bisa teman, bisa yang di rumah, bisa kalau sudah berkeluarga ya nanti dengan keluarga kita kayak gitu. Enggak ya. Nuhun Pak Maloka. Kadang-kala kalau sekarang ketika sedang pandemi ini agak sulit ya Pak mencari lingkungan teman-teman yang mau sama-sama bergerak bareng gitu. Karena sulit ketemu. Iya, saya selalu mengatakan, janganlah jadikan ini pandemi. Ya, dengan pandemi kita, maksud saya kalau saya itu malah sekarang itu bisa lebih mudah ketemu dengan banyak orang. Kalau dulu kalau saya dipanggil atau diundang harus ngasih ceramah di luar kota gitu ya. Sekarang kan bisa terus. Kalau dulu kan mikir juga nanti naik apa ininya apa kumpulnya gimana. Nah, sekarang rapat-rapat kita, misalnya saya kalau rapat itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada yang dari mana-mana lah ya. Justru maksud saya, kalau kita ambil pandemi itu hikmahnya, ya hikmahnya kita bisa pakai ini kan ya. Jadi saya tidak tahu, ya tentu memang beda ketemu dengan hanya menatap layar kan ya. Kalau ketemu langsung, saya selalu katakan. Ketemu. Saya ngajar mahasiswa S2 itu ada yang belum tahu juga kampus Institut Teknologi Bandung itu di mana karena S1-nya tidak dari Bandung dia. Jadi wah ini kebilang saya ngajar orang yang kemudian kalau saya ilustrasikan ITB itu gini yang dia belum pernah tahu juga ITB kayak apa katanya. Mungkin juga baru tahu itunya ya memang itu beda. Tapi kemudahan-kemudahan yang lain ya bisa kita overcome lah walaupun ini ada pandemi. Saya selalu katakan balapan motor GP itu kalau tidak dibelokkan sulit itu kita membalapi teman kita kan ya. Jadi mendahului teman kita. Tapi kalau pas dibelokkan itu biasanya. Nah, pandemi ini belokan. Ini disruption kalau pakai ada bahasa yang dulu kan bahasa keren gitu ya. Oh ini eranya disruption. Iyalah, tapi ya justru disruption itu juga adalah our challenge. Ya. Jadi jangan sampai kita diam dan kita tertinggal karena ada disruption. Monggo loh yang lain. Atau kalau punya pandangan lain ya juga boleh-boleh aja kan. Enggak, yang lain jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Izin bertanya, Pak. Akan deh. Iya, Pak. Jadi sebelumnya saya sudah sempat mempraktekkan juga gitu ya untuk konsisten dengan mencari partner, khususnya kalau di saya nyebutnya akuntabilitas partner. Jadi sama-sama menyampaikan goal atau capaian yang mau dicapai seminggu ke depan. Nah, alhamdulillah sekitar sebulanan berhasil, tapi karena emang ada kendala sama-sama kesibukan, jadi program ini tidak berhasil lagi gitu, Pak. Nah, tapi akibatnya kalau saya sendiri gitu ya, kalau
misalnya nih men-challenge diri sendiri dan tidak berhasil untuk mulai lagi lanjut untuk konsistennya tuh agak susah gitu karena kadang-kadang suka underestimate diri sendiri gitu. Program yang dulu aja nggak berhasil dilaksanakan gitu. Apa mungkin bisa untuk konsisten lagi di mencoba lagi untuk konsisten gitu. Kalau menurut Bapak gitu apa ada tips-tipsnya jadi supaya walaupun misalnya pernah gagal untuk konsisten di suatu hal, untuk mencoba lagi dan lebih bagus lagi. Apa ada tips, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya seperti saya katakan, target kita itu jangan terlalu tinggi lah di awal tentu saja. Jadi deltanya ya, jadi deltanya karena kalau tinggi kan nanti sekali nggak ini rasanya kita kok jadi ini. Tapi yang sederhana, yang gampang untuk dilakukan, tapi memang untuk kebaikan ya. Jadi jangan, maksud saya jangan sampai kita kayak terforsir ya. Jadi tapi maksud saya kalau kemudian katakan gini, oh saya targetkan tiap bulan tamat satu Al-Quran gitu ya misalnya. Jadi sehari satu juz. Barangkali saya tidak tahu kalau orang-orang tertentu bisa. Tapi kalau kemudian kita baru bisanya selembar gitu atau satu halaman atau dua halaman, ya nggak usah terlalu tinggi dulu targetnya ya. Atau misalnya ya itu tadi belajar sehari 4 jam. Sehari 4 jam. Nanti barangkali terlalu itu. Mau sehari minimal sejam dulu misalnya. Kalau belum bisa rutin dulu ya. Tapi lain dengan kalau Pak saya sudah rutin ya Pak sejam. Saya mau tingkatkan 2 jam. Itu maksud saya ya. Jadi jangan terlalu menuntut delta yang tinggi. Jadi sama ya tentu bisa dengan teman, tapi yang paling utama kan dengan hati kita tuh ya. Jadi yang paling utama itu dengan hati kita. Jadi misalnya saya harus sholat malam. Misalnya. Ya walaupun 3 rakaat itu misalnya kalau belum bisa 11 atau nggak tahu berapa mau 21, ya paling nggak 3 rakaat. Lancar nih, lancar. Udah setahun itu 3 rakaat. Saya mau meningkatkan 5 gitu ya. Lancar lagi setahun 7, ya. Lancar lagi 9, lancar lagi 11 misalnya. Nah itu kalau seingat ya maksud saya pengalaman saya itu kalau udah sebulan 2 bulan itu rutin itu kesananya itu mudah, tapi memang di awalnya sulit, di awalnya sulit. Jadi saya selalu katakan kepada mahasiswa baru itu coba paksain dulu sebulan itu belajar tiap hari. Walaupun semesternya baru mulai, kita kan biasanya pengennya itu tapi di akhir semester gitu ya. Setelah semesternya berakhir nggak belajar lagi nanti kan. Tapi paksain sebulan. Setelah sebulan biasanya semakin hari semakin mudah. Malah mungkin jadi tuntutan nanti deh. Biasanya lah ya. Kayaknya saya belum ini gitu. Saya belum ini. Jadi tuntutan.
Ya. Jadi saya kira itu ya, pertama jangan terlalu tinggi dulu, nanti bertahap aja, bertahap. Tapi konsistenkan dulu. Kalau sudah bisa setahun jalan, tambahin apa lagi, delta lagi, delta lagi, delta lagi, delta lagi. Insya Allah kalau kayak gitu. Ya. Itu dulu, Siti Nuraini ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Jangan terlalu tinggi dulu atau jangan terlalu besar dulu, mulai dari yang kecil asal konsisten dan perlahan-lahan ditambah tingkatnya ya begitu Pak. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau sesi curhat juga boleh kan Pak Hamaloka? Nggak harus bertanya, ada yang mau disampaikan mungkin? Izin bertanya. Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin menyampaikan ini Pak, saya kan di kampung gitu Pak, dan ya sebagai seorang anak kampung itu pengen memajukan kampungnya, pengen mengembangkan kampungnya gitu. Dan ya kalau dibilang cita-cita, saya khawatir terlalu ketinggian juga Pak, apa yang saya inginkan ke depannya gitu. Cuma benar apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwa kita harus mulai dari hal-hal yang kecil untuk membangun sebuah yang besar. Jadi membiasakan diri dari hal-hal yang kecil sehingga apa yang besar itu akan kita bisa capai. Contohnya kemarin, ya alhamdulillah kemarin saya mencoba ikut kegiatan ada Kamil gitu. Kamil tiap hari one day one juice. Jadi ada target untuk bagaimana menghatamkan dalam 1 bulan. Dan ya berangkat dari situ, saya sebenarnya ingin di kampung saya pengen membuat pesantren tahfidz gitu Pak, pesantren tahfidz. Saya nggak tahu ini ketinggian atau besar, karena saya melihat potensi yang ada di lingkungan, saya, sumber daya manusianya itu cukup ada yang hafidz. Cuma saya pengen memfasilitasi, karena di sini kan kebanyakan dari pesantren dan orang kampung jarang yang ke kota. Dan saya sebagai ya mahasiswa yang jarang di sini juga yang kuliah ke kota, apalagi ke Bandung, pengen pengen memfasilitasi ataupun pengen mengajak barang kerjasama bagaimana membangun pesantren tahfidz yang pasti dimulai dari diri sendiri. Ya mungkin yang pertama kemarin alhamdulillah mencoba untuk target di bulan Ramadan untuk khatam, sehingga dengan seringnya membaca bisa membuat kita semakin cinta dengan Al-Quran dengan membaca, kemudian bisa menciptakan lingkungan-lingkungan energi-energi positif ke lingkungan. Ini memang sebenarnya di saya, Kang Ali agak nge-freeze ya. Bentar Pak, tadi jaringannya terputus. Apa Pak Kang Ali? Maka dilanjutkan. Ya. Jadi maksud saya yang pertama saya khawatir saya hanya punya niatan yang besar, pengen membuat lingkungan, pengen mensejahterakan di kampung ini. Ali, kelihatannya. Ya. Oke, silakan.
Karena pertama ini Pak, keresahan saya di kampung itu kan masyarakat hanya menilai bahwasanya mahasiswa itu kuliah hanya untuk kerja, hanya untuk mencari uang. Kenapa jauh-jauh kuliah, mending kerja. Kebanyakan di sini kerja Pak, merantau ke Jakarta, ke Malaysia gitu. Nah, saya pengen membuktikan ke masyarakat itu bagaimana dengan mahasiswa itu bisa menjadi agen of change gitu. Bisa memberikan sebuah lembaga yang harapannya dari lembaga itu bisa, ya harapan saya selain lembaga itu ada wisata religi sehingga masyarakat di sekitar bisa mendapatkan manfaat dengan mungkin juga bisa berjualan, bisa karena terus terang saya dari Madura dan di Madura susah untuk berwirausaha, susah untuk bekerja karena ladangnya nggak banyak Pak, dan untuk berbisnis pun nggak sebanyak di kota. Dan saya berpikir di kota kebanyakan orang-orang bisa berbisnis, bisa berjualan, bisa membuka kos-kosan karena adanya lembaga. Dan saya berpikir karena di daerah saya itu adalah orang-orang Islami, jadi saya pengen mengarahkan ke pesantren tahfidz karena saya melihat potensi di masyarakat kampung banyak yang alumni pesantren itu tahfidz, dan sayang sekali kalau mereka nggak diberdayakan untuk mengembangkan ilmunya dengan adanya lembaga itu. Ya pertama mungkin pengen memfasilitasi itu. Baik, ini sudah sampai situ aja Pak Ali. Iya Pak. Oke, jadi ya pertama ya tidak ada cita-cita yang tidak besar. Ya. Keinginan atau cita-cita itu taruhlah di langit, ya. Jadi jangan bukan sesuatu yang mudah juga untuk dijangkau cita-cita. Jadi menurut saya mau mendirikan pesantren tahfidz adalah hal yang baik, ya, hal yang baik. Dan itu harus selalu ditanamkan bahwa saya punya keinginan itu. Keinginannya boleh yang tinggi. Nah, yang maksud saya yang tadi itu melakukannya kan bertahap. Ya, banyak itu deh. Saya bisa pengen punya sebuah perguruan tinggi atau perguruan dari mulai universitas, ada SMA, ada SMP, ada ya apapun lah namanya, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, baru kemudian universitas. Dan walaupun yang bisa dilakukan, misalnya, oh ini dululah membuka TK dulu, gitu ya. Jadi kita punya yayasan, ada TK An-Nahl ya, jadi di Bandung. Nah, sebenarnya bukan saya, teman-teman dulu teman-teman banyak kan. Ya, jadi tapi kemudian kita mau kembangkan. Oh, sekarang saya misalnya lagi ingin ngerintis ada politeknik, kebetulan juga di Jepang itu deh, katanya sekarang perlu sekitar 3 juta orang, ya 3 juta orang untuk care apa itu ya, kayak rawat tapi untuk ngurusin orang tua itu. Kita tahu Jepang kan ya, aging. Sekarang orangnya kan rata-ratanya 70 sekian tahun, 77 tahun itu anunya saya harapan hidup. Harapan hidupnya cukup tinggi dia ya. Nah, artinya apa? Di Jepang itu sekarang 40% katanya orangnya di atas 60 tahun usianya. Di Indonesia 70% di bawah 30 tahun. Jadi kita society-nya itu lagi tinggi. Nah, mereka perlu yang namanya
caregiver. Jadi kayak perawat atau tapi yang ngurusin orang-orang jompo itu, orang-orang tua itu. Dan orang Jepangnya sendiri, anak-anak muda Jepang nggak mau itu. Males gitu loh. Kalau gitu dia pengennya manajemen atau apa. Padahal problem di rakyatnya, di negaranya itu. Jadi ya mereka mengandalkan orang-orang dari luar negeri. Jadi untuk bekerja di Jepang, tapi perawat untuk orang tua ya, bukan perawat. Ya ada juga perawat untuk orang sakit, tapi untuk yang orang tua itu. Jadi kayak nggak tahu di kita belum kali karena pantai jompo di kita kan masih sedikit sekali gitu ya. Malah orang tua ya dirawat sama anaknya karena anaknya jauh lebih banyak daripada yang tuanya kan. Atau orangnya kita kan masih 60 sekian harapan hidupnya, jadi udah pada meninggal semua. Jadi ya jarang yang 70 tahun gitu. Ya walaupun di kota sudah banyak ya. Tetapi itu. Nah, kita mau itu kayak politeknik tapi untuk caregiver itu. Jadi untuk jadi apalah kayak gitu. Nah, orang Jepang senang itu dari Indonesia. Senang karena lebih sopan dibilang, dan lebih itu dibanding dari negara yang lain. Jadi kita mungkin ya lebih, walaupun ada juga artinya kalau jadi kerja di kantor itu dia tidak suka kita itu. Karena kalau kemudian ada orang Indonesia harus nyediain musola juga, katanya menyediain makanan halal atau apa kayak gitu ya. Jadi kalau yang di kantor, tapi untuk yang kayak gini justru orang Indonesia yang diperlukan, yang bisa care, bisa ini, bisa lebih itu. Nah maksud saya, yaitu kita punya cita-cita tinggi deh. Tapi maksud saya, ya kan tidak bisa langsung. Jadi kalau Anda punya keinginan untuk membangun itu, ya saya kira alhamdulillah dan baik. Ya, lakukan aja. Maksud saya lakukan yang bisa dilakukan dulu. Kan tidak harus Anda membangun kompleks dulu gitu loh. Kalau enggak punya uangnya enggak bisa. Tapi barangkali di musola, dekat rumah, lakukan itu kecil-kecilan dulu. Tapi kemudian lebih ya nanti membesar, cari partner yang kemudian banyak loh deh orang-orang tertentu yang punya uang dan bingung dia uangnya mau untuk apa. Dia juga mau meninggal nanti kan tidak akan dibawa tuh uangnya. Gitu. Jadi ada juga orang itu yang kayak gitu sekarang itu ya. Jadi ini saya ada uang untuk apa gitu misalnya. Kalau dulu saya masih di Pertamina itu orang pensiun dari Pertamina itu dapat itu 10 miliar kayak gitu-gitu ya. Dan dia bingung juga itu untuk apa ya. Ya tentu maksudnya bisa, tapi usianya masih muda 56 tahun pensiunnya. Jadi dia bingung juga. Nah kalau bisa dimanfaatkan yang kayak gitu atau apa. Tapi juga kan mungkin orang juga ada yang punya concern kayak gitu juga ke sosial gitu ya. Jadi oh ini dipakai untuk pesantren, untuk apa mungkin dia masih punya arti hidupnya loh ya. Jadi tidak hanya uangnya tapi ada artinya. Jadi intinya cita-cita memang harus setinggi langit, bukan cita-citanya yang rendah, tapi kerjakan sesuatu yang kecil dulu aja, nggak apa-apa. Kalau bisa besar ya silakan. Tapi kalau masih bisa kecil dan besar ini kan juga ukurannya berbeda-beda deh tiap orang ya. Yang tadi saya katakan, kalau misalnya Anda biasa membaca sehari 1 juz, ya
ditingkatkan menjadi 1,5 kan bisa gitu kan ya. Tapi kalau yang biasanya cuma selembar atau 1 halaman gitu baca Qur'annya atau surat pendek itu aja ya lain lagi. 10 ayat aja lah kita bisanya. Ya, 1 juz dia kebayang gitu. Mungkin 10 ayat aja wah udah bagus, sudah hebat. Nah, ukuran besarnya kan tergantung kita masing-masing ya. Tergantung kita masing-masing. Kalau kemudian ukuran masukin ke kenceleng Anda bisa 10.000. 10.000 itu jangan-jangan gede. Ada orang tertentu 100.000, jangan-jangan kecil sekali kan itu ngisi kenceleng gitu ya. Jadi beda kalau itu ya. Jadi tapi lakukan konsisten. Kecil dari musolah dulu gitu kan. Misalnya wah Pak cuma grupnya 5 orang, ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa jadi 10, jadi berapa. Kalau kemudian ada asrama, mulai ya. Kalau kemudian ada support, ngasih asrama, kasih apa, baru kemudian bisa tinggal di situ. Asrama, nanti makannya dari mana? Oh ada bisa gembala, saya tidak tahu di Madura apa. Punya sapi gitu kan ya, atau punya apa, atau punya ini ya macam-macam nanti ya. Setelah itu bisa dibangun dan insya Allah kalau kemudian, tapi keinginan itu harus selalu dikuatkan. Lakukan walaupun kecil yang bisa kita lakukan dulu ya. Jadi nggak usah ya langsung besar maksud saya. Kalau langsung besar nanti kita gagal kan, kita frustasi lagi kan. Ya, jadi itu aja. Saya kira itu. Mangga kalau ada yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ketika melakukan hal kecil asal konsisten itu, misalkan lebih baik kita tuh ngelis dulu apa yang emang pengen kita konsistenin. Misalkan nih pertama sholat di awal waktu, kedua misalnya baca buku 15 menit setiap hari. Ada lagi, atau udah fokus aja satu dulu sampai si satu itu jadi kebiasaan, baru ganti lagi ke yang lain gitu Pak. Baik, ya tergantung kita juga. Nanti saya biasanya satu-satu nih kalau untuk membiasakan diri ya. Kalau untuk membiasakan diri, jadi misalnya 15 menit baca buku, boleh. Dulu waktu saya SMA, waktu saya mahasiswa, pokoknya saya beli buku 1. Sama baca buku 1, buku yang saya beli itu sebulan itu habis saya baca. Ini kalau saya copot di latar belakang gitu, di belakang tempat ini saya dari rumah saya, dan ada banyak buku. Bukunya ada yang tahun 84 yang saya beli waktu saya masih mahasiswa. Jadi banyak ternyata. Jadi dulu saya waktu mahasiswa kebetulan dapat beasiswa. Jadi saya bilang saya akan beli buku minimal 1 dan saya baca buku itu sebulan itu. Ya. Tapi ya kan lama-lama ada puluhan itu bukunya ya. Jadi ada puluhan buku, ada ini segala macam. Nah, tapi kalau misalnya kegiatan dulu saya itu tidak bisa kegiatan itu 1. Jadi kalau saya kegiatan saya cuma 1, itu kayaknya kayak nggak enak gitu ya. Jadi biasanya kegiatan itu 2 atau 3, di atas 3 nggak bisa lagi. Ya, jadi saya aktif di Amiska,
sama saya misalnya jadi tutor di Karisma atau apa itu, ini namanya dulu bimbingan belajar, atau yang apa saya suka ngajar kimia, atau tapi di Amiska saya pernah jadi wakil ketua himpunan kayak gitu, kemudian ketua ospek saya pernah juga ya, jadi ketua os gitu ya, yang itu yang kemudian akhirnya dikasih apa gitu di pokoknya kena penalti lah ya sama FMIPA itu dulu. Penaltinya beasiswa saya ditunda atau apa itu. Jadi saya juga aktif di LSM dulu. Lalu saya kalau kamu tahu ada Pak Khobir itu sekarang punya universitas di pesantren Cipasung. Nah dulu itu kami sama-sama itu waktu mahasiswa ngajarin anak-anak pesantren Cipasung. Pak Khobir ngajar fisika, saya ngajar kimia. Pak Khobir dapat anaknya Pak Yai ya, sekarang yang jadi penerus di daerah Cipasung. Cipasung itu dekat-dekat Galunggung, waktu Galunggung meletus itu tahun 82 ya. Kita ngajar di situ. Jadi kegiatan saya itu biasanya lebih dari satu. Jadi kalau kegiatan lebih dari satu, kalau cuma satu rasanya enggak ini gitu. Saya tidak tahu kalau saya punya kegiatannya satu, IP saya lebih rendah deh. Tapi kalau lebih dari satu, cirinya itu aja, IP saya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi ngajarin teman-teman di Aula Barat, dulu itu namanya Aula Barat, itu tempat belajar bersama. Aula Timur itu perpustakaan pusat kalau di ITB dulu itu. Jadi kita biasanya belajar bersamanya di Aula Barat. Kalau pinjam buku ya di Aula Timur karena perpustakaan Aula Timur. Ya, di Aula Timur itu perpustakaan. Nah, biasanya ya inilah ya. Jadi kalau punya kegiatan lebih dari satu itu lebih enak. Tapi maksud saya membiasakan itu ya satu dulu aja. Jangan ini nanti kitanya kayak kerongrong lagi kan ya. Tapi kalau sudah jadi rutin udah senang, enak kok itu ya. Membaca buku misalnya setengah jam atau tadi 15 menit kalau tiap hari. Ada orang yang kemudian tiap hari itu nulis. Saya punya kenalan atau teman atau guru juga itu suka nulis. Jadi sekarang itu dia punya buku banyak sekali yang dia tulis sendiri ya, dari tulisan-tulisan dia itu. Jadi ya mungkin beda. Saya belum kali menulis tiap hari, nulis paper masih untuk mahasiswa supaya S3-nya lulus kan. Mahasiswanya biasanya nggak bisa bahasa Inggris atau apa ya, saya yang memperbaiki. Jadi saya kira itu ya. Satu-satu, tapi kalau kegiatan Anda justru berprestasi kalau lebih dari satu ya silakan saja. Oke Pak, terima kasih. Saya juga sama Pak, kalau lebih banyak kegiatan IP-nya malah bagus. Nah, gitu. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama. Enggak, silakan kalau ada yang lain. Enggak. Tadi udah dari Teh Siti, Dwi, Ali. Mau sharing atau mau bertanya? Izin bertanya lagi Pak, tapi ini mungkin tentang milestone. Iya Pak, jadi kan kalau saya sendiri udah ada ini gitu ya, target tujuan yang mau dicapai
mungkin sampai umur 57 tahun. Nah, sudah dipetakan juga dari sekarang sudah dikerjakan apa saja. Nah, mungkin masih ini Pak, untuk milestone jangka pendek, panjang, sama menengah, mungkin karena takutnya itu kayak ngawang-ngawang atau gimana gitu. Menurut Bapak bagaimana ya kalau agar bisa mencapai tujuan akhir, jadi sudah tahu start awalnya di mana, start akhirnya di mana, tapi masih bingung dalam memetakan milestone gitu. Takutnya itu terlalu ambis, jadi susah untuk dicapai gitu. Atau misalnya itu terlalu kerendahan juga gitu kan, soalnya kalau milestone kan bisa tercapai atau enggak. Jadi gimana, apakah perlu plan A, plan B-nya seperti apa gitu? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya kira udah bagus kalau ya sudah punya rencana sampai nanti umur 50 atau 60 tahun itu mau apa. Tapi juga kita harus percaya bahwa nanti yang menentukan itu kan takdir Allah juga. Jadi maksud saya gini, milestone-nya itu jangan gini. Dengan saya mau jadi gubernur Jawa Barat, terlalu ini. Nanti kalau pas itu tidak frustasi lagi, tidak jadi gubernur Jawa Barat pada usia sekian tahun. Tapi bahwa saya mau melakukan ini, saya mau yang terbaik untuk begini. Jangan ngerti kan maksud saya ya? Jadi jangan nargetinnya itu saya mau jadi menteri sosial. Tapi kalau mentargetnya saya jadi orang yang bermanfaat untuk ini, itu kan itu. Jadi presiden itu kan satu tuh ya dari 260 selama 5 tahun. Ya, jadi maksud saya jangan itu yang saya tidak pernah nargetin misalnya saya jadi rektor Institut Teknologi Bandung. Ya, enggak punya itu bayangan sama sekali dulu. Tapi saya ingin melakukan yang terbaik, yang kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu, misalnya. Itu lebih ini. Tentu nanti tempatnya kita ada di mana. Ya itu bisa menjadi yang terbaik untuk kita di tempat itu, ya. Nah, tidak harus misalnya saya harus jadi menteri kayak gitu kan, bisa juga jadi yang lain. Nah, jadi hati-hati maksud saya jangan sampai itu nanti frustasi loh, ini Tuhan gimana sih gitu saja. Kok sudah saya siapin semua jadi ini. Tadi ada takdir Allah ya. Jadi nanti ada takdir Allah. Jadi tapi bahwa kita harus memplan diri kita harus menjadi pribadi dan manusia yang lebih baik tiap waktu, tiap tahun gitu, bisa setahun sekali menjadi lebih baik ya. Jangan nanti saya mentargetkannya jadi bupati ya gitu ya. Nah, kan belum tentu. Maksud saya sendiri nggak pernah ya. Saya yakin banyak pemimpin yang kemudian tidak mentargetkan itu. Saya tidak tahu apa Pak Ridwan Kamil mentargetkan jadi gubernur Jawa Barat di usia sekian tahun. Tapi bahwa kita umur 30 tahun saya mau bisa mandiri dalam artian apa gitu ya. Umur 40 tahun saya sudah bisa membangun tadi itu pesantrennya itu kan sangat possible, bukan harus ini. Nah, walaupun tentu bisa juga orang pengennya bangun pesantren, dapatnya
membangun sekolahan gitu. Ya masih mirip lah ya. jadi esensinya ya, bukan posnya, bukan kedudukannya atau bukan posnya, tapi esensinya itu yang kemudian ya, kita mau jadi orang yang bermanfaat, mau jadi orang yang apa kayak gitu. Tidak harus jadi, ya boleh juga, tapi mau jadi gubernur gitu, mau saya siapin. Tapi maksud saya kalau tidak jadi ya nggak apa-apa juga, jangan sampai kita frustasi hanya karena itu gitu ya. Itu saya kira deh harus dibarengi dengan itu ya, bahwa ada juga yang menentukan diri kita pada saat nanti kita serahkanlah ke Allah ya. Jadi lakukan yang terbaik, kita berdoa, tawakal setelah itu kan gitu. Nah, itulah yang terbaik nanti untuk kita. Apapun yang diberikan Allah. Itu dulu, mangga Mas Pak Rama. Siap panggilannya Rama atau Pak Rama? Pak Rama, Pak, dipanggilnya. Okay. Sebenarnya kalau teman-teman manggilnya Pak Pam, kayak iklan McD. Cuman biar formal Pak Rama aja. Silakan kalau ada yang lain lagi. Sambil nunggu atau coba saya tanya ke teman-teman, ada yang mau sharing nggak setelah tadi kita sama-sama nggak dengar materi dari Pak Maloka, apa yang berubah dari diri teman-teman dan mau dilakukan setelah ini? Boleh ada yang mau sharing? Misalkan ada kebiasaan baru yang mau dibentuk, mau coba konsisten apa? Boleh yuk sharing di sini. Ilham ini kayak mau ngomong nih, udah gatel ya. Gimana? Enggak, sebetulnya saya mau misalnya ini menjaga internetnya stabil saja. Tapi nah, ya jadi tertembak ya. Jadi ada kebiasaan apa yang mau dibentuk mungkin setelah mendengarkan materi tadi? Mungkin karena tadi kan ya sekali ya, apalagi tadi dari awal tuh fokusnya tuh soal kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang sebenarnya lagi coba dibentuk itu ya itu tadi kebiasaan yang dilakukan pada saat bulan puasa itu mau dibawa keluar bulan puasa. Nah, kan itu ya yang jadi tantangannya ya. Kalau waktu bulan puasa itu seakan-akan semuanya memang disediakan khusus gitu. Kan pahalanya lebih banyak, balasannya lebih banyak, pahalanya berlipat ganda kan, berarti pahalanya tidak berlipat ganda juga dong gitu. Itu yang jadi godaan tuh biasanya. Ini mah bulan Ramadan biasa aja lah ya gitu. Mengejar seperti bulan pemikiran yang normal begitu. Cuma saya kadang Dari mana? nyambung lagi. Oh, suaranya hilang-hilang terus. Ya Pak, ini saya juga cek request time out terus ini ping-nya. Jadi mungkin yang ingin dibiasakan itu memindahkan kebiasaan dari bulan Ramadan ke luar bulan Ramadan, terutama sekarang. Gitu, Pak. Keduniaan mungkin membiasakan membaca lebih banyak, Pak. Abad 21 dan itu belum saya lanjutin Pak karena lihat tebalnya saja sudah malas, baru buka awal babnya sudah panas, jadi mau coba ya ini internetnya agak susah coba gitu. Itu mungkin Pak kebiasaan yang mau saya coba bangun lagi gitu.
Oke, alhamdulillah ya, paling enggak kebiasaan baik yang ada selama Ramadan itu bisa diteruskan untuk Syawal dan yang bulan-bulan berikutnya gitu. Matur nuwun Ilham udah mau sharing. Ya, makasih juga Kak Parama. Ada lagi yang mau sharing? Kalau saya sharing dikit kalau gitu ya, kalau belum ada yang sharing. Saya ingin membiasakan untuk olahraga kembali, Pak, karena Ramadan kemarin full nggak olahraga sama sekali kebetulan. Dan sejak di rumah aja, hampir jarang sekali olahraga dan kerjanya hanya duduk doang. Duduk, kerjanya WFH di rumah, mendengarkan kuliah, jadi jarang sekali bergerak tubuh. Ini mau mulai membiasakan untuk olahraga, karena targetnya ikut maraton yang 21 kilo gitu, walaupun dicicil, mungkin saya nggak akan mulai dari 21 kilo gitu. Minggu pertama lari 2 kilo dulu, membiasakan kalau udah lebih nyaman, minggu ketiga baru nyoba 5 kilo perlahan-lahan mungkin. Kalau dulu 10 kilo lari nggak masalah dulu sebelum pandemi, sekarang udah jarang sekali olahraga, nggak tahu gimana nafasnya kalau lari sekilo. Itu paling yang mau saya coba untuk terapkan kembali setelah mendengar dari penjelasan Bapak olahraga dulu. Supaya lebih sehat juga, nggak pegel-pegel badan duduk terus. Ya, saya kira baik, tapi saya ingin cerita nih, Pak Rama. Ya, Ya. emang apa? Teman saya itu, Pak Rama, angkatan 77, jadi usianya mungkin 62. Itu tiap hari dia masih 5 kilo lari. Ya, yang suka ikut lari ITB dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Ya walaupun dia estafet, nggak tahu saya berapa puluh kilo atau apa, tapi hampir tiap kali ada alumni ITB yang melakukan itu, dia selalu. Jadi, nah sekarang dia bilang, gimana Pak Iksan namanya, Pak Iksan? Oh saya masih 5 kilo lah minimal. Jadi memang saya sering dulu itu tiap hari atau paling enggak seminggu 5 kali di Saraga itu, ya, atau kalau di waktu saya masih di Universitas Pertamina ya kebetulan ada lapangan olahraga di kompleks universitasnya gitu. Jadi kan karena tinggalnya di komplek itu jadi tiap pagi gitu. Jadi kita 30 menit lah. Tapi sejak pandemi deh, saya masih ya walaupun lari-larinya di depan televisi baru masuk ke kamar tamu atau ke mana itu paling enggak kita masih 1 jam lah ya, maksud saya 1 jam dengan senam atau apa, jadi tiap habis sholat subuh sampai jam 6 itu masih suka itu. Jadi ini untuk teman-teman, maksud saya pandemi juga tidak jadi masalah sebetulnya. Kalau rumah kamu Pak Rama di mana tadi itu Buah Batu kan Batu, Pak. tidak naik turun kayak gitu ya, jadi bisa juga keluar kalau pagi habis subuh. Ya, jadi di sini di Bojongkoneng itu di gunung-gunung, jadi naik turun. Jadi saya kadang-kadang di rumah, kalau keluar rumah jalan aja, jadi tidak lari. Kalau lari agak repot juga itu naik gunung soalnya. Tapi ya lakukannya ya dek, it's okay. Ya. Banyak yang lain itu ada kakek kamu, jangan kalau usianya udah 62 tahun atau paling enggak bapak lah ya. Teman-teman saya masih pada lari deh. Mohon Pak, motivasinya kembali. Silakan yang lain. Ada lagi? Lucy mau nyampein sesuatu? Ya Pak, boleh Pak. Lucy. Jadi gini Pak, sedikit cerita gitu kan. Jadi dulu tuh sempat konsisten dengan nulis. Jadi nulisnya ini lebih kayak misalnya
apa hikmah apa gitu yang didapat di hari ini gitu, selalu dituliskan gitu kan. Entah itu di diary atau di, sosial media gitu, penting, ada gitu yang bisa dibagikan gitu kan. Tapi akhir-akhir ini kan karena punya, target, eee, yang akan dicapai gitu, harus fokus belajar ini gitu misalnya Pak gitu kan. Jadi akhirnya yang biasa dikerjakan itu jadi kayak, "Ah, udahlah nggak usah dulu dikerjain," gitu. Jadi kayak, ditiadakan dulu kayak itu, Pak. Tapi semakin ke sini, terutama setelah mendengar penyampaian Bapak tadi itu kayak, ngerasa kayak ada yang memang merasa ada yang hilang gitu kan, karena sudah menyampingkan yang apa, hal-hal yang udah kita berusaha konsistenkan sebelumnya gitu, Pak. Jadi, menurut Bapak bagaimana baiknya gitu kan? Soalnya dihadapkan pada suatu situasi yang harus fokus belajar ini, tapi, jadi sa sa hingga akhirnya mengenyampingkan yang konsisten tadi gitu. Gitu, Pak. Gitu, Kak. Baik, ya terima kasih. Tapi enaknya jadi manusia deh. Manusia itu kapasitinya tidak begitu. Jadi tidak kalau kemudian, oh yang saya sudah pernah misalnya tiap hari nulis, jadi baru kemudian ditambah dengan ini nggak bisa, jadi ini di delete. Manusia itu tidak gitu deh. Jadi manusia yang tadi saya katakan, jadi kalau sudah pernah di misalnya di angka 5 mau naik ke angka 6 gitu ada delta 1. Jadi bukan turun dulu di angka 4 dulu kan gitu, baru ngerjain angka 1-nya sehingga jadi 5 lagi. Enggak harus gitu maksud saya ya. Jadi yang sudah rutin dilakukan ya dilakukanlah. Ini deltanya. Jadi kamu cari deltanya, ya, deltanya tambahannya apa? Oh Pak, saya harus sekarang saya kuliah ya Pak, gitu, harus lulus gini-gini. Oh enggak apa-apa itu deh. Ya, jadi plus itu pun itu kapasiti manusia itu tidak kayak kaleng atau apa, wah ini udah mau penuh ya Pak kalau ditambah dengan ini tumpah gitu kan ya itunya. Enggak gitu. Ya, jadi kita ini punya kapasiti yang luar biasa sebetulnya ya. Katanya sel otak kita itu ada miliaran sel atau sampai triliun gitu kan. Yang dipakai itu cuma less than 10%. Jadi kalau kita mau nambah mikir, cuma masih punya kapasiti untuk itu karena masih kecil sekali itu. Yang dipakainya itu, yang dipakainya. Jadi memang manusia punya kelebihan untuk itu. Jadi coba aja orang yang kemudian tadinya enggak ini menjadi naik lagi terus, jadi tidak pernah turun. Karena memang juga kapasiti dia luar biasa dan ada ini. Jadi jangan takut. Jadi jangan takut. Yang sudah baik kerjain plus deltanya sekarang. Jadi deltanya apa? Atau ya boleh aja Pak, sekarang saya itu sudah mentargetkannya 10 buku. Sekarang sudah 10 ya Pak bukunya gitu ya. Sekarang mau target yang lain enggak apa-apa ya jadi itu. Tapi menurut saya kalau kemudian kamu ada yang ngerasa hilang ya terusin aja lah yang itunya. Dengan belajar ditambahin belajar 2 jam gitu, so oke. Ya. Mau fokus mau S2 Pak saya atau mau S3 atau mau apa, it's okay, no problem. Ya. Jangan takut. Kita masih punya kapasiti yang luar biasa. Sel otak kita katanya kalau kamu ukurannya berpikir untuk otak kita itu masih miliaran sel, triliunan. Dan yang kepakai masih sangat-sangat sedikit sekali. Dan semakin baik dipakai itu semakin sehat ya.
bukan semakin rusak menurut saya. Jadi Ya, terima kasih Pak atas masukannya Pak. ya, yo. Nah, Mbak Rama, ada yang lain? Ada lagi? Sambil nunggu pertanyaan, ada iklan. Untuk pertemuan ini, saya memvolunteerkan jadi moderator, dan tadi Kang Arik untuk membacakan tilawah. Nah, untuk pertemuan pekan depan, siapa yang ingin menjadi volunteer untuk menjadi moderator dan membaca tilawah? Nonggo Kita sih nggak pengen ditunjuk kalau ya. pakai abjad. Gimana? Ya, kalau susah pakai abjad aja. Abjad. Abjadnya dari belakang ya boleh. Kasihan kalau abjadnya yang A selalu stres itu. Akmal. Hanya kan sudah Arik. Iya. Tarik udah nih. Jadi kalau pakai itu Siti Siti Nuraini itu. Kalau dari belakang. Gimana? Ada yang mau bersedia sebelum ditunjuk? Ilham dia takut internetnya nggak stabil. Ya Pak, ini dari tadi ke putus lagi. Tapi mudah-mudahan nanti segera stabil. Tapi kalau belum ada sih, saya insya Allah pertemuan selanjutnya kalau saya mungkin ya boleh jadi moderator ganti Kak Rama ya. Ya, turun Ilham kalau gitu. Tinggal yang baca tilawah siapakah? Saya mau nawarin diri, tapi nanti takutnya marah. Kayaknya Kang Akmal Mengasih kesempatan dulu buat teman-teman yang lain. Ada yang bersedia? Tilawah. Oh, Ali. Tilawah. Udah nggak ada lagi lah yang lain, Ali aja ya. Memang terbaik Ali, selalu bisa diandalkan. Terima kasih banyak Ali. Ada lagi yang mau jadi untuk moderator pekan depan Ilham, dan untuk yang baca tilawahnya Ali. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau enggak, sebentar lagi Zuhur kan Pak di Bandung ya? Ya. Ya udah kalau begitu mungkin ada kata-kata penutup soal materi hari ini, terutama pesan buat kami Pak Malaka untuk menyikapi bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi kembali sebetulnya kita itu perlu menyadari jangan sampai hidup kita itu kayak menjalankan rutinitas biasa. Ya, jadi menurut saya mestinya hari ini kan harus lebih baik dari kemarin. Besok tentu aja lebih baik dari hari ini. Sehingga ada momen kemarin bulan Ramadan yang mestinya Syawal itu lebih baik daripada Ramadan kerja. Jadi kalau Ramadan kita sudah melakukan 1, 2, 3 misalnya, ya Syawal tidak hanya mempertahankan, tapi juga bisa memperbaiki lebih baik kayak gitu. Jadi walaupun saya selalu sampaikan kalau ingin membiasakan sesuatu jangan terlalu tinggi dulu. Kalau terlalu tinggi kan nanti kitanya ya tidak bisa. Jadi yang bisa yang kita lakukan dulu. Ya, kalau bisanya A, ya A. Dan tiap orang tentu berbeda. Ya, tiap orang berbeda. Dan biasa
itu ingin jadi baik itu sulit, ya pasti ada naik turunnya, turun tapi jangan sampai kita turun dan turun, gitu ya. Turun ya naik lagi, ada turun lagi naik lagi. Nah mudah-mudahan deltanya itu yang kemudian selalu meningkat. Dan insya Allah dengan niat yang baik serta kekuatan hati kita untuk menjadi lebih baik, dan kita berteman di sini untuk bisa saling mengingatkan, saya kira kita insya Allah bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penutupannya Pak Maloka. Kang Arik dari panitia ada pengumuman dulu kah? Ya, boleh. Sip. Baik teman-teman, jadi pengumumannya sedikit aja. Ini tentang tugas ya. Jadi mungkin bulan lalu Pak Maloka pernah memberikan tugas kepada teman-teman tentang membuat rencana hidup kalau nggak salah, semacam esai bentuknya. Jadi silakan di-upload ya bagi teman-teman yang belum mengupload filenya. Jadi Pak Maloka bisa lihat nih ya sosok teman-teman seperti apa gitu. Dan jangan lupa juga diisi Notion ya teman-teman. Jadi kalau bingung cara mengisi Notion-nya silakan dibuka videonya. Notion itu nanti silakan insya Allah bakal dipakai oleh Pak Maloka sebagai acuan juga nih teman-teman, posisi teman-teman sebagai apa, sedang ada masalah apa gitu, terus pengen kemana gitu ya. Jadi ketahuan gap-nya seperti apa kan ya. Lalu dari gap itu teman-teman punya milestone seperti apa gitu ya. Nah jadi itu bisa jadi bahan bacaan juga untuk Pak Maloka ketika nanti misalnya teman-teman butuh berdiskusi secara 4 mata dengan Pak Maloka misalnya, seperti itu. Itu barangkali teman-teman ya, silakan diisi. Sejauh ini kalau saya lihat dari data yang baru mengerjakan itu 6 orang ya. Jadi semangat teman-teman. Sisanya tolong dikerjakan ya. Ya, saya sudah terima itu di sini. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu paling Kang Parama, dikembalikan ke Kang Parama. Untuk nuhun tambahannya Kang Arik, ingat tugasnya teman-teman, jika belum bisa kerjakan dan jika bingung untuk Notion bisa menonton videonya. Maaf, gatel tenggorokannya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah sama-sama mendengar materi tentang gimana menjaga konsisten dan semangat kita untuk tetap melanjutkan dari yang sudah dilatihkan di bulan Ramadan. Kalau tadi boleh trennya naik turun, tapi deltanya tetap naik, rata-rata tetap naik. Kalau misalnya diplotkan, dan juga tadi ada beberapa sharing dari Pak Maloka, baik dari cerita pribadi maupun dari cerita teman-teman beliau. Menarik sekali, semoga menginspirasi supaya kita tetap semangat dan konsisten melaksanakan kebaikan. Terima kasih banyak Pak Maloka sudah berkenan sekali lagi meluangkan waktu dan untuk sharing kepada kami ini yang belajar banyak tentunya dari materi pagi hari ini. Maka terima kasih juga untuk teman-teman atas atensi dan perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi berkah dan juga tidak berhenti sama kita, tapi juga bisa disebarkan ke teman kita, ke keluarga, dan kepada orang-orang di sekitar kita untuk merasakan kebaikannya juga. Mohon maaf. Ya, demikian untuk sesi mentoring kita yang kedua. Dan untuk menutup, saya ingin kutip kata-kata Pak Maloka tadi, lakukan kebaikan yang konstan walaupun itu kecil. Kamu harus bawa minum nanti. Udah bawa Pak, tapi belum diminum. Terima kasih. Diminum dulu. Ya, sekali lagi atur nuhun atas perhatiannya. Saya Pak Rama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya minta izin sampai ketemu bulan depan ya.